Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke pertemuan sesi yang ke-12 pada mata kuliah Sistem Teknologi Informasi kelas E ini ya. Dan hari ini sebagaimana materi yang sudah saya share di classroom, kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai pengembangan sistem alternatif. Jadi kalau minggu lalu itu pengembangan sistem dengan metode System Development Life Cycle, atau sering juga disebut sebagai pengembangan sistem secara konvensional, maka pada pertemuan sesi ini kita akan melihat apakah metode SDLC atau System Development Life Cycle itu punya alternatif ya. Nah, makanya chapter hari ini saya beri judul pengembangan sistem alternatif. Alternatif dari siapa? Alternatif dari metode System Development Life Cycle. Ya, metode konvensional. Ya, metode pengembangan berdasarkan daur hidup sistem. Nah, punya alternatif, Pak? Iya, punya. Dan hari ini itu yang akan kita lihat. Sebelumnya, saya berharap ya di dalam pertemuan-pertemuan terakhir ini semangatnya jangan kendor, ya, harus tetap semangat di dalam menerima pembelajaran, walaupun mata kuliah ini full teori, ya, full teori, tapi jadikanlah sebagaimana yang saya katakan, jadikanlah mata kuliah ini sebagai cara untuk memperbaiki nilai dan menambah bagusnya nilai mata kuliah kamu, ya. Jadi ya diikutin aja, nggak lama, ya. Insya Allah kita akan menyelesaikan kelas ini nanti insya Allah di tanggal 3 Desember 2021. Sudah selesai di pertemuan ke-15, ya. 3 Desember 2021 atau bahkan mungkin lebih cepat. Ya, karena sistem kuliah kita adalah sistem kuliah di mana saya membagikan bahan dan kamu mempelajarinya. Ya. Nah, di dalam pengembangan sistem alternatif ini ya ada empat metode, mulai dari metode paket, ya, metode prototip atau prototyping, ya, kemudian end user computing atau user development, dan outsourcing, ya. Inilah empat metode yang menjadi alternatif dari metode konvensional yang kita bahas minggu lalu bernama System Development Life Cycle. Ya, pengembangan sistem berdasarkan daur hidup sistem. Ya. Daur hidup sistem, pengembangan berdasarkan daur hidup sistem itu sendiri. Nah, itu konvensional. Ya. Nah, dalam empat hal ini, metode alternatif, ya, perlu dipertimbangkan ketersediaan paket, sumber daya, sistem teknologi informasi, dampak dari sistem, dan jadwal pemakaian, ya, dan jadwal pemakaian. Jadi dalam empat hal ini itu yang harus diperhatikan. Apakah misalnya tercukupi enggak sumber dari
informasi, ya. Kemudian tersedia tidak paket-paket yang akan dipakai, atau secara sumber daya manusia layak atau mampu tidak sumber daya manusia untuk menjalankan metode-metode ini, ya. Nah, jadi dari 4 ini akan dipilih oleh perusahaan secara case by case, ya. Case by case maksudnya adalah apa yang akan dikembangkan di perusahaan itu maka disesuaikan dengan, ya, alternatif metode yang akan dipilih, ya. Nah, ini semacam flowchart atau diagram alir yang menjadi gambaran bagi kita semua bahwa dari 4 metode alternatif itu, inilah dia, ya. Kalau misalnya paket yang tersedia, ya, maka akan memilih metode paket atau package, ya. Kemudian kalau paketnya tidak tersedia, ya, dan sumber dayanya tidak mampu, ya, maka kita memilih metode outsourcing. Nah, kalau misalnya sumber dayanya tersedia, ya, mampu, ya, kita lihat dampaknya. Kalau dampaknya individual, maksudnya dampak dari metode yang dipakai itu akan berdampak secara individual, maka dipakailah metode end user computing, ya, atau EUC, ya. Nah, kalau dampaknya secara organisasional, kita lihat lagi jadwal pemakaian bagaimana. Nah, kalau jadwal pemakaian suatu sistem itu akan segera, ya, segera dipakai, maka metode yang dipilih adalah prototyping, ya. Kalau misalnya dia masih lama, ya, artinya pemakaian sistem itu masih dalam jangka waktu yang masih kita perkirakan lama, maka yang dipilih adalah SDLC seperti minggu lalu, ya, System Development Life Cycle. Jadi kembalilah dia ke metode konvensional. Nah, kira-kira diagram alirnya seperti ini, ya. Flowchart-nya seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dalam pemilihan metode alternatif ini juga tidak bisa sembarangan. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ya. Ketersediaan paket, kemudian kemampuan sumber daya manusia, kemudian dampaknya apakah secara individual atau organisasional, dan kemudian kapan waktu pemakaian metode sistem ini, apakah masih lama atau dalam waktu yang sesegera mungkin. Nah, jadi inilah metode-metode alternatif yang akan kita lihat satu-satu. Sebenarnya yang dibahas dalam chapter ini, masing-masing metode ini kan punya kelemahan dan kelebihan. Ya, kita akan mencoba melihat apa-apa saja itu kelemahan dan kelebihannya. Ya. Nah, perbandingan metode konvensional dengan metode alternatif sebenarnya adalah, ya, SDLC itu kan seperti yang saya katakan minggu lalu dan kita ketahui bersama bahwa dikembangkan oleh seorang analis sistem. Ya. Lalu seorang sistem analis adalah yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Nah, pengembangan STI alternatif model paket, kita masuk langsung yang pertama, dilakukan dengan membeli paket perangkat lunak yang ada. Nah, jadi kalau metode paket ini sebenarnya perangkat lunak atau softwarenya itu sudah tersedia. Perusahaan tinggal membeli, ya. Membeli paket yang telah dikembangkan oleh seorang sistem analis. Ya, sebagai yang berperan di sini sebagai yang menjual paket. Nah, paket-paket itulah kemudian dalam bentuk paket-paket software yang dibeli oleh perusahaan. Nah, kalau prototyping
merupakan pengembangan suatu sistem teknologi informasi secara bertahap. Artinya secara bertahap dari awal. Pengembangan itu istilahnya ada jalurnya dari awal, kemudian dia berkembang secara berkesinambungan terus-menerus, yaitu dengan cara mengembangkan suatu prototyping yang sederhana dulu, ya, dan ditingkatkan dari waktu ke waktu sampai yang namanya sistem teknologi informasi ini selesai dikembangkan. Jadi kalau prototyping ini adalah, kalau menurut hemat saya dan dari apa yang kita lihat, ya, prototyping ini yang paling memerlukan waktu yang lama, ya, karena dia dikembangkan dari awal, ya, sampai kemudian sistem itu dianggap sudah benar-benar sesuai dengan perusahaan, atau sistem itu tidak menimbulkan suatu komplain, ya, dari perusahaannya, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dari sistem itu. Nah, prototyping ini kita lihat memerlukan waktu yang paling lama karena dia dikembangkan secara bertahap, ya, dikembangkan secara bertahap sampai pada akhirnya mencapai sebuah sistem itu sebagai yang dikatakan perfection, ya. Walaupun tidak ada sistem yang sempurna, tetapi karena ini penggunaannya adalah di perusahaan, maka dari masing-masing perusahaan itu punya standar, ya, punya standar kapan sebuah sistem itu dikatakan sebagai sebuah sistem yang perfect, sempurna, setidaknya untuk perusahaan itu sendiri. Karena kan dia pakai sistemnya, ya, dia pakai sistemnya di dalam perusahaannya, ya. Yang namanya di dalam perusahaannya berarti setiap perusahaan itu punya standar yang berbeda-beda untuk menentukan dan mengatakan bahwa suatu sistem itu sudah sempurna bagi perusahaan dia atau belum. Ya, walaupun sekali lagi saya katakan, saya tegaskan bahwa yang namanya sistem tidak ada yang sempurna sampai kapanpun. Ya, nah itu kalau paket dan prototyping. Nah, kalau metode end user computing, ya, atau end user development, ya, dilakukan oleh pemakai sistem teknologi itu sendiri. Jadi gini, kalau misalnya end user computing ini adalah suatu metode yang benar-benar kalau dia di sebuah organisasi, organisasi itu benar-benar belajar sendiri, ya, memakai sistem teknologi itu sendiri, pandainya juga lebih kepada internalnya sendiri, ya. Jadi kalau end user computing ini benar-benar melibatkan seluruh elemen di dalam perusahaan, ya. Nah, kemudian yang terakhir dalam metode alternatif ini ada outsourcing. Outsourcing itu mungkin udah sering kita dengar sebagai sebuah metode pengupahan tenaga kerja kalau di sumber daya manusia, ya. Nah, di sistem ada juga istilah outsourcing, tapi outsourcing yang ada di sistem teknologi informasi ini adalah penggunaan pihak ketiga, ya, sama-sama pihak ketiga, outsourcing. Berarti kan out itu di luar, source itu, ya, outsource itu sumber. Jadi sumber-sumbernya berasal dari luar. Dalam hal ini, ya, sistem secara outsourcing itu akan dioperasikan oleh pihak ketiga. Artinya perusahaan tidak mengoperasikan itu, perusahaan bekerja sama khusus untuk kepada ini pihak ketiga untuk menjalankan sistem itu. Nah, kalau outsourcing ini yang sering kita lihat, ya, dalam seleksi penerimaan karyawan baru, ya, di mana terkadang perusahaan itu meletakkan lowongan pekerjaannya di situs atau sistem pihak ketiga, kemudian sistemnya berjalan, perusahaan ini bekerja sama dengan pihak ketiga, ya, yang menjalankan khusus untuk sistem rekrutmen, ya. Nah, kemudian
atas dasar lisensi dan pengawasan dari perusahaan, ya, sistem outsourcer ini kemudian menjalankan sistemnya, dan pada akhirnya nanti ya didapatkan, kalau misalnya kita cerita soal rekrutmen karyawan, pada akhirnya nanti akan didapatkan rekrutan karyawan yang baru atas dasar sistem outsourcing, ya. Maksudnya sistem outsourcing ini adalah sistem yang dikerjakan atau dioperasionalkan oleh pihak ketiga, dan perusahaannya tinggal menggunakan hasil yang diperoleh dari pihak ketiga ini, ya, sistem outsourcing. Nah, kita bisa lihat kan, misalnya Pertamina. Kalau Pertamina mungkin dia punya website sendiri untuk lowongan pekerjaan. Atau misalnya ada sebuah perusahaan, ya, BUMN juga, gitu ya, yang meletakkan lowongan pekerjaannya itu semacam di Jobstreet, ya, jobstreet.com. Nah, itu adalah contoh bagaimana kemudian, ya, sistem pihak ketiga ini berjalan. Ya, dia bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar yang membutuhkan jasa dia untuk mengoperasionalkan sistem rekrutmen karyawan baru, dan perusahaan, ya, tinggal menggunakan hasil yang diperoleh dari pihak ketiga itu. Kalau misalnya dia mau merekrut karyawan, berarti nanti perusahaan atas dasar lisensi perusahaan, kemudian pihak outsourcer ini melaksanakan rekrutmen tenaga kerjanya, ya, atas dasar pengawasan dari pihak perusahaan. Nah, ini perbedaan siapa yang mengembangkan dan mengoperasikan antara metode-metode pengembangan SDI, ya, mulai dari SDLC, ya, yang mengembangkan itu ada analisis sistem, yang mengoperasikan Departemen Sistem Informasi, ya. Nah, kemudian paket, ya, mengembangkan itu pihak ketiga, yang operasionalkan adalah Departemen Sistem Informasi untuk pemakai sistem, ya. Begitu juga untuk prototyping dikembangkan oleh analisis sistem dan dioperasionalkan oleh pemakai sistem. End user computing tidak, ya. End user computing ini adalah dikembangkan sendiri oleh pemakai sistem dan kemudian dioperasionalkan sendiri oleh pemakai sistem. Nah, dari 5 metode ini, di mana SDLC itu sudah kita katakan sebagai metode yang konvensional, ya, dan 4 yang lainnya adalah metode alternatif dari SDLC, maka bisa kita lihat dari tabel ini, ya, yang benar-benar sistem alternatif yang dikembangkan oleh analis sistem, ya, itu hanya yang dikembangkan, ya, hanya SDLC dan prototyping. Nah, yang full atau penuh dikembangkan dan digunakan oleh pemakai sistem hanya end user computing. Yang full digunakan dan dikembangkan oleh pihak ketiga adalah outsourcing, ya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini adalah di dalam sistem yang konvensional, ya, analisis sistem dan prototyping. Karena kenapa analisis sistem juga berperan dalam pengembangan prototyping? Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalau prototyping berarti kan dia adalah sebuah sistem yang dikembangkan secara bertahap. Nah, dalam pengembangan secara bertahap ini, yang banyak terlibat untuk mengembangkan, jelas di sana adalah seorang sistem analis, ya. Nah, kalau dari tabel ini jelas nih perbedaan-perbedaannya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode alternatif yang pertama, yaitu paket, ya. Nah, kalau di dalam paket ini, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih paket, ya, spesifikasi, ketersediaan paket, dan mengevaluasi kemampuan paket, ya, mengevaluasi kemampuan paket. Nah, sebenarnya, ya, ada satu hal lagi yang harus dipertimbangkan. Apakah kemudian bukan hanya paketnya yang harus dievaluasi, tetapi kita juga harus melihat internal perusahaan kita udah bisa atau belum.
memakai sistem itu. Ya, jadi bukan cuma ada 3, tapi 4. Ya, bukan hanya kemampuan paketnya yang harus kita evaluasi, tetapi juga kita harus mengevaluasi kemampuan sumber daya manusianya. Apakah sudah bisa atau belum dalam memakai sistem. Ya. Nah, ini pemilihan paket. Ya. Kenapa jadi ada 6? Jadi di sini maksudnya adalah ya 6 hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan, ya, menjadi pertimbangan sebelum menentukan package seperti apa yang harus diterapkan di dalam sistem perusahaan. Ada 6 yang harus dipertimbangkan. Ya, ketersediaan paket, kemudian spesifikasi yang dibutuhkan, mengevaluasi kemampuan paket dan sumber daya manusia yang akan menggunakan sistemnya, ya. Nah, kemudian ya dari tiga hal ini, ya, yang 3 di bawah ini adalah efek dari evaluasi 3 hal ini. Ya, jadi package itu bisa dipakai apa adanya, ya, tanpa perubahan apa-apa. Kemudian package itu dia bisa dimodifikasi juga, ya, dan organisasinya yang dimodifikasi untuk menyesuaikan diri dengan paketnya. Nah, jadi 3 ini adalah imbal balik dari 3 hal yang harus dilihat tadi yang pertama. Ya. Lalu, nah, kalau misalnya paket digunakan tanpa perubahan, ya, biasanya adalah paket yang sederhana, yang simple. Untuk aplikasi yang umum. Misalnya kalau di teman-teman kita di akuntansi itu pakai MyOB, ya, untuk komputerisasi akuntansi, ya, mempermudah pembukuan akuntansi secara akuntansi, ya. Nah, software-software atau paket-paket seperti ini kan tinggal dipakai untuk peruntukannya. Ya. Tinggal dipakai, kita mau pakai apa? Kita mau misalnya kayak yang umum-umum yang dijual lah, kayak Adobe, ya, kalau untuk edit foto pakai Adobe Photoshop, ya, misalnya gitu. Nah, kalau mau istilahnya menggabungkan dan mengedit video pakai Adobe Premiere, ya, dan Adobe Premiere Pro, ya, seperti itu. Nah, software-software yang seperti itu adalah paket yang digunakan tanpa perubahan. Maksudnya tidak perlu diubah. Dia mau dipakai seperti apa sih? Nah, itulah dia. Nah, yang kedua adalah paket ini harus dimodifikasi. Ya, paket ini harus dimodifikasi. Kenapa? Yang pertama karena paket yang tersedia itu belum mampu memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga paket yang dibeli ini harus dimodifikasi agar supaya sesuai dengan apa yang menjadi preferensi perusahaan. Nah, kemudian yang dianggap benar, ya, yang dianggap benar itu maksudnya tanggapan dari pihak perusahaan, bukan proses dari paket. Sehingga paketnya yang harus menyesuaikan kepada perusahaannya. Nah, kalau sempatlah misalnya paket itu harus dimodifikasi, maka paketnya yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan perusahaannya. Ya, paketnya harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan perusahaannya. Nah, yang ketiga adalah perusahaan yang dimodifikasi. Nah, perusahaan yang dimodifikasi ini adalah lawan dari yang tadi, yang poin B tadi. Nah, di sini, ya, di poin ketiga ini, paket yang dipilih itu sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan organisasi. Nah,
Dan yang kedua adalah yang dianggap benar adalah proses dari paket. Nah, betul-betul menjadi lawan dari poin yang kedua tadi, yang paket dimodifikasi. Kalau paket dimodifikasi itu tergantung dari perusahaan yang menggunakan. Nah, tapi kalau perusahaan yang dimodifikasi, maka paketnya pegang peranan. Ya, perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan paket yang dipilih. Ya, nah proses ini biasanya dilakukan jika perusahaan akan mengadakan bisnis proses re-engineering, ya, melalui penggunaan teknologi sistem informasi. Ya, ini biasanya kalau misalnya perusahaannya itu ingin melakukan re-engineering atau penataan kembali dari proses-proses bisnis, maka terjadilah hal yang ketiga ini, yaitu perusahaan yang dimodifikasi, yang mengikuti paket yang dipilih. Nah, biasanya perusahaan jenis ini adalah perusahaan yang baru menerapkan teknologi sistem informasi di dalam perusahaannya, sehingga dia perlu melakukan suatu perubahan yang sporadis, yang radikal, untuk menyesuaikan diri dengan sistem. Ya, untuk menyesuaikan diri dengan sistem. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya, ya. Ini sebenarnya bisa dibaca saja, ya. Ada kelebihan, ada kekurangan dari metode paket. Ya. Nah, yang kedua kita lanjut dulu ke metode yang keempat tadi, outsourcing. Nah, dari outsourcing ini sebenarnya adalah pemanfaatan dari pihak ketiga, di mana sistem ini adalah dikembangkan dan digunakan oleh pihak ketiga atas dasar permintaan nih dari perusahaannya. Outsourcing, metodenya outsource, ya, dikembangkan dan digunakan oleh pihak ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya adalah contohnya metode rekrutmen tenaga kerja, ya, metode rekrutmen karyawan baru. Ya, sistemnya dikembangkan oleh outsourcing ini, kemudian seluruh prosesnya dilakukan oleh outsource, ya, dilakukan oleh outsource, dan kemudian ketika proses itu sudah membuahkan hasil, tinggal hasilnya saja yang dipakai oleh perusahaan, ya. Sudah selesai semua prosesnya, tinggal hasilnya saja yang dipakai oleh perusahaan. Nah, dalam hal rekrutmen, contohnya misalnya rekrutmen karyawan, tetap walaupun misalnya sistemnya dikembangkan oleh pihak ketiga dan digunakan langsung oleh pihak ketiga, ya, apabila misalnya dalam hal outsourcing ini bekerja sama dengan perusahaan, tetap perusahaannya akan mengawasi sejauh mana dan sampai di mana pelaksanaan pemakaian sistem pihak ketiga ini. Ya, jadi harus tetap sesuai dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan, ya. Nah, ini kelebihan-kelebihannya. Nah, kelebihan yang ada di sini adalah yang paling jelas adalah mengurangi waktu proses. Nah, karena dia sudah tersistem, mengurangi waktu proses. Jadi bisa lebih cepat, lebih efisien waktunya. Ya. Nah, kemudian perusahaan biasanya mempercayakan pihak ketiga ini, kenapa? Karena dia tidak mempunyai pengetahuan untuk misalnya menciptakan sistem rekrutmen tadi, ya. Tak ada pengetahuannya. Jadi dia bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki sistem itu, ya. Kemudian mempercayakan kepada pihak ketiga untuk menjalankan sistemnya, hasilnya, ya, barulah dikembalikan lagi ke perusahaannya, gitu tuh biasanya. Dan umumnya, ya, yang dikejar oleh perusahaan adalah mengurangi risiko investasi, ya, mengurangi risiko investasi yang mahal. Nah, biasanya
outsource ini juga sudah menspesialisasikan diri sendiri. Dia menawarkan sistem yang seperti apa. Nah, perusahaan tinggal lihat tuh. Nah, dia menawarkan sistem seperti apa, dia sebutkan kelebihan dan kelemahannya. Kemudian perusahaan mempertimbangkan apakah kelebihan dan kekurangan suatu sistem yang ditawarkan pihak ketiga ini berpengaruh atau tidak terhadap perusahaan. Ya, ada negosiasi di sana sampai nanti pada akhirnya sistem outsourcing pihak ketiga ini dipakai oleh perusahaan. Ya. Sekali lagi, kalau outsourcing adalah sebuah sistem yang dikembangkan dan digunakan oleh pihak ketiga. Ya. Nah, kelemahan-kelemahannya ya, kelemahan yang paling terasa adalah apabila aplikasi yang di-outsource adalah sebuah aplikasi yang sifatnya strategis. Ya, strategis di sini artinya berperan penting dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis. Maka besar kemungkinan bahwa aplikasi atau sistem itu pada akhirnya nanti akan ditiru oleh pesaing-pesaing kita. Ya. Atau ya, pesaing-pesaing kita itu juga memakai jasa outsourcer yang sama dengan kita. Ya, itu kelemahannya. Nah, kemudian perusahaan akan kehilangan kendali terhadap aplikasi yang di-outsourcingkan. Nah, karena yang dikembangkan oleh pihak ketiga dan kemudian pihak ketiga yang menjalankannya langsung, maka kontrol terhadap aplikasi itu terhadap sistemnya itu antara kontrol perusahaan dengan kontrol pihak ketiga, pengendalian terhadap perusahaan ini lemah. Ya. Pengendalian dan pengawasan terhadap aplikasi ini menjadi lemah karena perusahaan seperti yang kita katakan tadi di awal tidak memiliki pengetahuan terhadap sistem. Dia benar-benar tumplek-plek diserahkan kepada pihak ketiga. Ya, diserahkan kepada pihak ketiga, silakan dikembangkan, silakan digunakan, nanti hasilnya aja dilaporkan ke kami, kata perusahaan. Nah, itu artinya adalah kelemahannya adalah perusahaan mengurangi kontrol dan kendali terhadap seluruh proses yang dilakukan seperti tadi misalnya proses rekrutmen pegawai baru tadi. Ya, walaupun misalnya perusahaan bisa saja mengawasi setiap prosesnya dalam rekrutmen karyawan baru, tetapi ya atau berdasarkan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Tetapi bisa saja resiko yang tidak kita inginkan terjadi. Misalnya outsourcernya tidak serius dalam mengembangkan dan menggunakan sistem tersebut. Nah, sehingga ini juga akan merugikan perusahaan yang bekerja sama dengan outsourcernya tadi. Nah, ada potensi kerugian di sana. Nah, karena kalaupun diawasi kan tidak secara penuh kalau dalam sistem outsourcer atau outsourcing ini. Ya. Nah, perusahaan akan kehilangan keahlian. Jadi kalau menggunakan outsourcing ini, perusahaan sama sekali nggak pinter-pinter dia. Dia tinggal beli aplikasinya, kemudian tidak ada upaya untuk supaya pegawai di dalam perusahaan itu juga pandai ya menggunakan aplikasinya, nggak ada. Jadi dia tinggal beli, kemudian dia tinggal minta tolong sama yang mengembangkan, ya hasil akhirnya aja yang dilaporkan ke perusahaan. Nah, itu makanya perusahaan-perusahaan yang nggak mau ribet zaman sekarang ini banyak menggunakan outsourcer atau outsourcing. Ya, nah keputusan apakah menggunakan insourcing atau outsourcing itu biasanya ditetapkan dan diterapkan berdasarkan budget, ya kemudian berdasarkan jenis aplikasinya, strategik dan kritikalkah, ya. Nah kemudian
berdasarkan kontribusi aktivitas teknologi informasi terhadap posisi bisnis. Artinya kalau misalnya ya dengan bekerja sama dengan pihak outsourcing atau outsourcing ini diterapkan, artinya apakah berpengaruh terhadap strategi operasi dan posisi bisnis. Karena perusahaan pun tidak akan mau rugi. Ngajak pihak ketiga bekerja sama mengembangkan sistem, dia juga nggak mau rugi kan. Nah, kemudian berdasarkan analisis strategic grid. Nah, berdasarkan besarnya budget, ya, ada namanya de facto insourcing, itu 100% budget untuk insourcing. Kemudian total insourcing 80% budget, ya, selective outsourcing, ya, selective outsourcing ini yang 80% dikerjakan oleh pihak ketiga, ya, dan total outsourcing lebih dari 80% dikerjakan juga oleh penyedia jasa luar atau outsourcernya. Nah, jadi ada de facto insourcing, ada total insourcing, ada selective outsourcing, dan total outsourcing. Nah, berdasarkan jenis aplikasinya, strategik atau kritikal, ya, strategis kah dia atau kritikal gitu. Nah, semakin strategik dan semakin kritikal kah dia, maka akan memperkecil peluang kerjasama dengan pihak ketiga. Semakin strategik dan semakin kritikal dia, ya, suatu aplikasi, maka akan memperkecil peluang bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini dibaca aja. Ada diferensiasi kritikal, komoditas berguna, dan diferensiasi berguna. Nah, ini berdasarkan kontribusi aktivitas IT terhadap operasional bisnis. Ya. Kontribusinya, berdasarkan kontribusinya ada 4 hal: diferensiasi kritikal, komoditas berguna, dan diferensiasi berguna. Nah, berdasarkan analisis strategic grid, ada 4 kuadran. Yang pertama ada factory, yang kedua ada strategic, yang ketiga ada support, dan keempat ada turn around atau berputar arah. Nah, kalau dia terletak di grid pertama, ya, atau di kuadran pertama, di mana portofolio pengembangannya rendah, sementara ketergantungannya terhadap IT tinggi, ya, maka dia menggunakan, ya, ini berdasarkan McFarland dan McKinney's strategic grid, ya, dia akan menggunakan outsourcing. Ya, portofolio pengembangannya rendah, artinya perusahaan nak mau tahu menau, nak pandai deh. Jadi nak akan mungkin mengembangkan aplikasi, ya, makanya dikatakan portfolio pengembangannya rendah, tetapi kemudian, ya, ketergantungannya terhadap IT itu tinggi, maka dia sudah positif akan menggunakan outsourcer. Ya, nah, beda ceritanya kalau ketergantungan IT-nya rendah, ya, ketergantungan IT-nya rendah dan, ya, portfolio pengembangan aplikasinya itu tinggi,
maka dia tidak akan menggunakan outsourcing. Dia biasanya akan menggunakan end user computing. Nah, kenapa end user computing? Karena potensi pengembangannya itu tinggi. Ya, lebih bagus dia mengembangkan dengan internal perusahaannya, tidak perlu kemana-mana. Kembangkan aja secara internal. Ya, makanya dia masuk kepada keputusannya adalah tidak, ya, turn around-nya artinya kalau bahasa Indonesia berbalik arah dari kemungkinan bekerja sama dengan pihak outsourcer. Nah, itu maksudnya. Dan kuadran-kuadran 2 yang lain itu juga bisa kamu lihat. Nah, strategi kontrak ya outsourcing tadi, ya. Kombinasi-kombinasinya ada buy-in, ada preferred supplier, ya, kemudian ada contract out, dan ada preferred contractor. Ya. Nah, ini alternatif kontraknya untuk strategi outsource. Ini 2 dimensi dalam pertimbangan sisi teknis. Masih tentang outsourcing. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Jadi tinggal baca-baca kuadran aja sebenarnya. Nah, ini bisa kamu baca sendiri nih. Nah, end user development. Sekarang yang ketiga, ya, 3 dari 4 metode alternatif. End user development itu tadi di tabel awal, ya, dikembangkan oleh pemakai, dipakai juga oleh pemakai itu sendiri. Nah, jadi ini tidak melibatkan yang mana-mana di luar perusahaan nih, ya, end user. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya, ya. Ini juga bisa kamu lihat. Nah, saya tertarik menyoroti yang pertama, ya, poin pertama, kelebihan end user computing adalah menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi jika harus dikembangkan di departemen itu. Ya. Dan kita tahu bahwa end user computing ini, ya, dikembangkan sendiri. Artinya kalau dikembangkan sendiri, ya, menghindari kemacetan. Artinya di sini adalah ada peran penting dari Departemen Sistem Informasi. Karena mereka yang akan mengembangkan, ya, menghindari kemacetan. Ya. Nah, tapi kurangannya ada juga, ya. Karena pemakai sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri, maka pemakainya juga harus memiliki pemahaman terhadap teknologi informasi dan pengembangan sistem. Nah, kenapa? Karena kalau nggak paham-paham, nah, ini dia masalahnya. Karena akan dikembangkan dan dipakai oleh perusahaan itu sendiri, tanpa melibatkan siapa-siapa pihak ketiga, maka kalau tidak paham, ya berarti kan pengembangan sistem gagal. Ya, kalau ada sebuah sistem yang dikembangkan kemudian dipakai sendiri di perusahaan, malah perusahaan yang nggak paham terhadap sistem yang dia kembangkan, maka akan berdampak kepada personal perusahaan. Ya, itu dia yang saya soroti 1 poin dari 4 poin yang ada. Lebihnya juga bisa kamu baca saja. Nah, dalam hal waktu penerapan end user computing,
Ya, ada namanya knowledge stage. Nah, knowledge stage ini adalah tahapan-tahapan Nolan. Ada 4, ya. Yang pertama adalah initiation, kemudian adalah contagion, ya. Kemudian adalah control dan mature, ya. Control dan mature. Ini kita coba lihat dulu kayak apa. Karena kalau lihat gambarnya kayak gitu kayaknya ada garis-garisnya ya. Ya, tapi gini, ya, ternyata nggak ada, tapi secara timing, ya, menurut Nolan Stage ada 4 tahapan, ya, mulai dari initiation, permulaan, ya, contagion, ya, lalu kontrol dan mature. Nah, pengembangan end user computing di organisasi harus diarahkan kepada tahapan-tahapan pertumbuhan terkendali yang dilakukan secara optimal. Apa namanya pertumbuhan terkendali? Kenapa dikatakan pertumbuhan terkendali? Karena antara pengembangan dan pemakaian sistem itu harus sama-sama bisa dikendalikan. Kenapa? Karena sistem itu sendiri dikembangkan oleh internal perusahaan, kemudian pemakainya juga dari internal perusahaan. Jadi, strategi yang bisa dilakukannya untuk end user computing ini, ya, pertama adalah strategi akselerasi. Ya. Kemudian strategi containment dan strategi balance. Ya. Strategi balance ini misalnya menekankan pada kualitas dan kuantitas secara bersama-sama untuk mencapai pertumbuhan dari penerapan end user computing. Ya. Ini dia, ya. Sampai kepada tahapan akselerasi, containment dan pertumbuhan terkendali lalu imbang. Nah, end user computing ini, ya, dia terkait erat dengan database management system. Soal database management system ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, dan ini terkait sekali dengan end user computing ini. Juga computer aided software engineering, software-software yang waktu kita membahas soal otomatisasi kantor, ya, computer aided software engineering. Nah, lalu membangun information center dalam organisasi. Nah, ini adalah suatu keniscayaan dan suatu keharusan. Nah, kalau metode EUC ini yang dipilih atau end user computing ini dipilih, maka information center itu adalah suatu kewajiban dan keharusan bagi perusahaan. Kenapa? Karena information center inilah yang bertanggung jawab untuk menyediakan segala macam informasi yang terkait mengenai pengembangan sistem dan cara pakainya. Ya, karena sistemnya itu dikembangkan internal sendiri. Kemudian pemakaiannya juga internal sendiri. Maka
ya, yang namanya information center itu adalah sebuah keharusan bagi perusahaan. Nah, terakhir ada prototyping. Nah, prototyping ini adalah sesuatu hal yang itu tadi sistemnya dikembangkan secara bertahap. Nah, karena dia dikembangkan secara bertahap, otomatis waktu yang dipakai untuk mengembangkan itu lebih lama daripada yang lain. Lebih lama. Tapi ya, walaupun pengembangannya lebih lama, ya, biasanya karena dia dikembangkan secara bertahap, walaupun dia makan waktu lama untuk mencapai sebuah perfection atau kesempurnaan sistem, dikembangkan secara bertahap, dia nih prototyping ini adalah sesuatu yang bisa segera digunakan. Urusan bug, urusan virus, urusan apalah dalam aplikasi itu, urusan nanti, pokoknya digunain aja dulu. Ya, digunakan, jadi nanti kalau ketemu adalah suatu celah, ya, suatu celah, itu akan ditanggulangi kemudian. Nah, dalam pengembangan prototyping itu seperti itu, ya. Nampak salahnya diperbaiki, ya. Nampak kekurangannya ditambal, ya. Nah, begitu prototyping. Nah, prototyping juga merupakan suatu proses pengembangan suatu prototip secara cepat. Digunakan aja dulu. Nah, dikembangkan secara terus-menerus sehingga didapatkan sistem yang utuh dan lengkap, dan biasanya disebut dengan proses iteratif. Jadi pengulangan pemakaian itu disebut sebagai iteratif. Diulang pakai, ketemu celahnya, diperbaiki celahnya, pakai lagi, ada lagi kelemahannya, perbaiki lagi kelemahannya, dipakai terus, sehingga pada suatu titik ditemukanlah suatu sistem yang ideal, ya, suatu sistem yang mendekati perfection, kesempurnaan. Ya, dan suatu prototype atau prototip diartikan sebagai suatu bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian dari suatu sistem. Jadi yang namanya prototip adalah bukan itu yang sebenarnya, tapi itu adalah pengembangan awal, bentuk awal dari sebuah sistem. Nah, identifikasi kebutuhan, bangun prototipe, ya, kemudian menggunakan prototipe, merevisi dan meningkatkan prototipe, dan jika prototipe lengkap, dia akan menjadi suatu sistem yang dikehendaki. Proses iteratif tadi dihentikan. Ya, ini dia identifikasi, kemudian membangun prototip awal, menggunakan, kemudian meningkatkan prototip. Seandainya ditemukan kelemahan, berarti harus ditingkatkan, ya, dan seterusnya, ya, sampai ke 7 itu, ya, 5 maksudnya, ya, prototipenya lengkap sehingga proses iteratif harus dihentikan. Nah, ya, ini mengenai kelebihan dan kekurangan prototipe, ya. Yang saya soroti di sini adalah bahwa prototyping itu kualitas sistemnya akan berkurang disebabkan sistem tidak dirancang secara terintegrasi sehingga dapat menyebabkan integrasi basis dan kurang baik dari hubungan satu bagian dengan bagian yang lain di sistem kurang terintegrasi. Nah, kemudian dokumentasi dari sistem kurang baik dibandingkan dengan yang diberikan oleh metode konvensional seperti SDLC, ya, yang sudah dirancang dengan baik. Jadi prototipe ini kekurangannya begitu, ya. Dia cenderung kurang stabil, ya, karena masih banyak yang harus disempurnakan dari awal. Tetapi kalau untuk
suatu hal yang kita katakan sebagai perlu cepat, sistem itu perlu cepat diterapkan, maka pilihan memakai metode prototyping ini merupakan suatu pilihan yang paling masuk akal kalau seandainya sebuah sistem harus segera diterapkan, ya, harus segera digunakan sistemnya. Nah, prototyping ini adalah menjadi pilihan yang paling masuk akal, walaupun sistemnya itu sendiri harus terus-menerus diperbaiki, ya. Tetapi karena yang menggunakannya adalah internal perusahaan, maka ya dia bekerja sama dengan analis sistem untuk terus-menerus mengembangkan prototyping ini. Nah, prototipnya harus terus-menerus dikembangkan. Sehingga nanti didapatkanlah suatu sistem yang sudah jauh lebih stabil dibandingkan dengan prototipenya. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan, ya. 4 metode alternatif pengembangan sistem teknologi informasi, yaitu ada metode packaging tadi atau package, kemudian ada metode outsourcing, kemudian ada metode end user computing, dan ada metode prototyping. Di mana 4 metode ini merupakan, ya, alternatif dari metode sistem development life cycle yang dipandang sebagai suatu sistem yang konvensional, yang tradisional. Ya, ini adalah alternatif dari SDLC itu, System Development Life Cycle. Nah, biasanya keempat-empat hal ini disesuaikan dengan, ya, apa yang dihadapi oleh perusahaan, ya, sehingga untuk menghadapi tantangan apapun yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengembangkan sistem, salah satu dari keempat hal ini biasanya dipilih oleh perusahaan untuk menghadapi itu, ya, untuk mengembangkan sistem. Salah satu dari 4 metode alternatif ini menjadi pilihan bagi perusahaan, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa insya Allah sudah cukup jelas, ya, karena antara SDLC yang kita bahas minggu lalu dengan metode alternatif ini, karena ini adalah alternatif dari metode SDLC atau System Development Life Cycle itu sendiri, maka sebenarnya antara SDLC dan metode-metode alternatifnya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Termasuk adalah soal efektivitas waktu dan efisiensi biaya. Ya, itu. Jadi itulah inti dari apa yang kita kuliahkan pada siang hari ini. Nah, setelah ini di minggu ke-13-14 masih ada 2 materi lagi, ya, masih ada 2 materi lagi. Jadi, ya, insya Allah bagaimana yang saya katakan tadi bahwa perkuliahan di kelas ini akan berakhir di tanggal 3 Desember 2021 dan setelah itu silakan menunggu jadwal ujian akhir semesternya. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Jika tidak ada, ya, saya rasa
apa yang kita kuliahkan dan apa yang saya sampaikan cukup di sini, ya, cukup sampai di sini untuk chapter atau bab pembelajaran mengenai metode-metode alternatif pengembangan sistem teknologi informasi. Ya, kalau nanti ada pertanyaan silakan disampaikan di grup supaya semuanya tahu dan dapat jawabannya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin, Pak. Jadi kita besok Ya. coaching, Pak. Oh, belum tahu lagi, belum. Nanti saya kabari lagi. Baik, Pak. Ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Ya, insya Allah saya kabari lagi.